sudah masuk videonya? Oke, sudah ya. Udah Kita deh. mulai dulu. Nggak ada suaranya? Mulai dari 900. Dan jalur air. Toyu, pahpeh Pak aja tulung kok enggak. Pagi lah mudeng jadul.
Sebentar ya, sebentar ya. Ini videonya nggak ada suaranya, jadi kalau pakai HP jadi bergema. Hmm. Serem nggak sih? Seperti yang terjadi baru-baru ini, Kampus Salasari, Kecamatan Kecamatan
Oke, jadi itu kurang lebih untuk video pembukaan kita mengenai pengenalan beberapa bencana alam ya. Mohon maaf juga suaranya masih belum ada, tapi sekiranya bisa menjadi insight dulu atau pandangan beberapa bencana alam yang ada di Indonesia. Kemudian saya masuk ke materi pada malam hari ini. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, jadi bersahabat dengan bencana alam ya topiknya. Jadi bagaimana kita bersikap ya dalam bencana alam, karena bencana alam sendiri itu adalah hal yang bisa kita hindari karena akan selalu ada bencana alam. Jadi cara terbaiknya adalah kita bersahabat dengan bencana alam tersebut. Nah, yang pertama tadi ada gempa bumi ya. Untuk gempa bumi sendiri ini bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia. Berhubung Indonesia ini adalah tempat pertemuan lempeng, secara gampangnya yaitu lempeng ya. Kemudian berbenturan gitu. Jadi sering menimbulkan gempa bumi di wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di pesisir barat Sumatera, kemudian pesisir selatan Jawa, itu sering ditemukan terjadi gempa bumi. Peristiwa gempa bumi ini gampangnya yang terjadi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi ya, yang menyebabkan isi dari permukaan bumi tersebut di atasnya gitu yang kita rasakan di lingkungan sekitar, kemudian benda-benda di lingkungan kita itu bergetar dan bergoyang akibat dari getaran dari lempeng yang bertemu tersebut. Nah, kemudian apa sih tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Jadi sebelum terjadi itu tindakan apa yang perlu dilakukan? Itu diantaranya yang pertama adalah kita mengenali dulu potensi bahaya di rumah. Nah, apakah mungkin yang pertama kita ketahui dulu bahwa lingkungan kita itu apakah masuk ke zona rawan gempa atau tidak. Itu bisa dilihat dari peta-peta rawan bencana dan sebagainya. Seperti kita tahu untuk di Indonesia sendiri, untuk Pulau Kalimantan itu lebih kurang terjadi gempa bumi karena memang posisinya yang terletak di tengah ya. Tapi untuk di desa di Jawa gitu, itu masih sering bisa terjadi gempa ini. Jadi perlu sekali dipersiapkan apa saja tindakan-tindakan yang perlu dilakukan apabila nanti suatu waktu terjadi gempa bumi. Nah, yang pertama ini selalu ingat adanya perabotan di rumah seperti lemari, yang lain-lain, ataupun benda-benda yang ditempel di dinding, seperti foto, yang dipaku, seperti itu. Karena suatu waktu apabila terjadi gempa, itu kemungkinan terbesarnya bisa terjatuh dan roboh dan menimpa orang-orang di sekelilingnya. Kemudian juga atur benda-benda yang berat ini sebisa mungkin itu adalah di bawah. Karena di atas itu sangat berbahaya ketika sedang terjadi gempa. Karena bisa menimpa. Jadi sebisa mungkin hindari meletakkan benda-benda yang berat di atas. Kemudian cek stabilan juga. Misalkan di rumah-rumah teman-teman dan bapak-bapak dan ibu semua menggunakan lampu gantung dan sebagainya, itu bisa dicek stabilannya. Apakah udah lemah atau apa masih kuat gitu ya. Jadi ketika sewaktu-waktu terjadi gempa itu tidak langsung roboh gitu. Jadi selalu dicek stabilannya. Kemudian juga selalu mematikan aliran air, gas, dan listrik apabila memang tidak digunakan. Ini juga menghindari ketika ada gempa yang terjadi tiba-tiba. Apabila listrik ataupun gas dan air itu dalam keadaan mati, maka bisa mengurangi resiko terjadi akibat bencana tersebut. Dan juga kegiatan ini juga positif karena bisa meramahkan lingkungan kita ya, karena untuk aliran air, gas, dan listrik ini apabila tidak digunakan, dimatikan, itu lebih mengurangi
dayanya juga, emisinya dan sebagainya. Jadi lebih ramah lingkungan juga. Ini budaya yang mungkin bisa diterapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua mulai sekarang. Nah, kemudian kita juga perlu dibekali diri dengan pengetahuan terkait gempa bumi. Jadi kita juga harus tahu gempa bumi itu seperti apa, dan kita dibekali ilmunya bagaimana menghadapi gempa bumi tersebut. Nah, misalkan kita juga belajar mengenai pertolongan pertama, karena kemungkinan saat terjadi gempa, ambulan itu sangat susah untuk datang, karena memang getaran kan. Jadi untuk ambulan sendiri akan mungkin telat ataupun susah untuk akses ke tempat kejadian. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman mempelajari pertolongan pertama dalam menghadapi bencana. Sekurang-kurangnya seperti pertolongan mengobati luka dan sebagainya, itu perlu untuk menunggu ambulans datang. Kemudian juga mempelajari ya tata cara melindungi diri dari gempa. Hal-hal kecil seperti berlindung di bawah meja, kemudian berlari, melindungi diri dan sebagainya itu perlu juga diperhatikan. Jadi untuk gempa bumi sendiri, kalau memang kita sedang berada di ruangan, lebih baik kita saat terjadi gempa bumi kita masuk melindungi diri ke bawah meja, karena itu akan membantu apabila ada robohan puing-puing dari rumah, itu akan terkena meja terlebih dahulu. Jadi tidak terlalu berdampak pada tubuh kita, walaupun mungkin masih bisa berdampak ke tubuh kita, tapi paling tidak meminimalisir resiko yang terjadi. Kemudian simpan juga bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman. Karena untuk terjadi gempa itu kan getarannya bisa membuat kebakaran juga apabila memang menyangkut kabel-kabel listrik dan sebagainya. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar ini disimpan di tempat yang aman. Kemudian apabila memang berada di gedung dan sebagainya, maka selalu perhatikan letak pintu keluar. Ini hal yang sepele ya. Biasanya kita tidak memperhatikan asal masuk dan sebagainya. Ini mulai dibiasakan untuk menghafalkan pintu keluar itu di sebelah mana dan sebagainya. Kemudian memperhatikan juga rambu-rambu ataupun jalur evakuasi yang diberikan. Dan biasanya di gedung-gedung ini diberikan menggunakan lambang hijau gitu ya. Lambangnya berwarna hijau di tembok-tembok misalkan jalur evakuasi seperti itu. Itu adalah jalur yang bisa digunakan apabila suatu waktu terjadi bencana seperti gempa bumi. Nah, kemudian juga untuk yang daerah yang rawan sekali bencana gempa bumi ini, sangat baik apabila mempersiapkan tas darurat yang berisi logistik darurat ya, misalkan makanan praktis dan sebagainya, ataupun Indomie, mie instan seperti itu. Itu sangatlah berguna ya apabila nanti terjadi gempa dan sebagainya, itu untuk logistik darurat. Tapi ini untuk kasus di daerah yang memang sering terjadi dan memang berdampak besar gitu ya. Nah ini yang tadi apabila berada di gedung, maka perhatikan sekali rambu-rambu jalur evakuasi seperti pintu keluar dan sebagainya. Kemudian juga memperhatikan letak titik kumpul. Titik kumpul ini biasanya menjadi titik kumpul ya, biasanya di lapangan yang biasanya luas, tidak ada pohon dan sebagainya, karena untuk menghindari jatuhan-jatuhan tersebut. Jadi perlu juga diketahui di mana sih letak titik kumpul tersebut, sehingga kita saat jadi gempa bumi tidak panik, karena kita sudah hafal tempatnya dan kita bisa langsung menuju ke sana. Kemudian apa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? Kalau di dalam ruangan tadi, hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan ya. Gunakan tangan juga bisa di atas untuk mengurangi dampak dari jatuhan benda-benda dengan cara segitiga aman atau dengan menyilangkan tangan di atas kepala. Kemudian juga menghindari berdekatan dengan lemari ataupun foto-foto, figura atas berat di atas dan sebagainya. Jam dinding juga perlu dihindari. Kemudian segera juga mencari pintu keluar untuk segera keluar, karena untuk segera menyelamatkan diri. Tetapi kalau apabila di gedung dan tidak sempat untuk keluar, maka tadi adalah masuk ke dalam kolong meja gitu ya, untuk mengurangi dampak dari jatuhannya apabila memang ada jatuhannya.
Nah, seperti ini ilustrasinya kurang lebihnya. Kalau berada di kamar, bisa menggunakan bantal dan sebagainya, atau selimut-selimut yang tebal untuk melindungi kepala. Kemudian apabila di kamar mandi, manfaatkan gayung dan sebagainya. Jadi pada intinya, mencoba menggunakan alat di sekitar untuk melindungi kepala bapak-bapak dan ibu dan teman sekalian. Karena ini untuk mengurangi dampaknya tadi ya. Kemudian apabila di gedung, jangan sekali-kali menggunakan lift apabila terjadi gempa, karena akan sangat berbahaya. Jadi lebih baik mengikuti jalur evakuasi yang sudah dituliskan di sana. Biasanya di tembok-tembok sudah diberi arah jalur evakuasi. Lebih baik mengikuti arahan tersebut. Apabila berada di tangga dan sebagainya, maka segeralah berpegangan pada pagarnya agar masih seimbang dan tidak jatuh. Kemudian kalau di luar ruangan, ini hindarilah tempat-tempat yang ada bangunan tinggi, seperti papan reklame ataupun kaca dan dinding-dinding bangunan. Itu dihindari ya. Jadi jangan berdekatan di rumah. Karena sudah di luar, merasa aman juga tidak. Jadi untuk merasa aman sekali itu harus berada di tempat yang luas dan bersih dari jatuhan-jatuhan. Jadi apabila di luar tetapi masih berdekatan dengan rumah, itu masih punya kemungkinan tertimpa robohan rumah tersebut ataupun genteng dan sebagainya. Jadi sangat berbahaya. Usahakan ke tanah lapang terlebih dahulu. Kemudian jangan memasak juga, karena apabila ada gempa akan dapat menyulut kebakaran. Tapi yang utama adalah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Setelah gempa terjadi, baru bisa mematikan api segera. Jadi prioritas utama kita dalam menghadapi gempa adalah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Kemudian ini apabila terjebak di reruntuhan gitu ya, apabila apesnya atau sedang naasnya itu tertimpa reruntuhan, maka jangan menyalakan korek api karena bisa menyebabkan ledakan. Kemudian berhati-hati juga dengan sirkuit listrik, jangan menyentuh saklar lampu dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tindakan yang dilakukan ya setelah terjadi gempa bumi. Jadi ini untuk tindakan yang setelah terjadi kejadiannya, setelah gempa bumi terjadi. Nah, yang pertama ini bisa mulai mengambil barang-barang berharga yang tidak merepotkan tentunya. Misalkan barang berharganya itu kulkas ya, jangan ya, karena merepotkan. Bakal berat juga dibawa keluar. Kemudian yang bisa aja, seperti dokumen penting, surat-surat tanah, kemudian perhiasan atau uang tunai dan sebagainya. Jadi jangan yang malah membebankan diri teman-teman sekalian. Kemudian juga apabila ada seseorang yang tertimpa, panggil orang lain yang berkompeten untuk membantu menyelamatkan. Kalau bisa jangan menyelamatkan seorang diri karena bahaya ya. Kita tidak tahu caranya, apabila nanti salah mungkin kita juga jadi korban selanjutnya juga. Jadi lebih baik mencari orang yang lebih kompeten dan meminta bantuan. Kemudian setelah gempa terjadi, itu masyarakat harus tetap waspada terjadinya gempa susulan, karena gempa susulan ini kerap kali terjadi. Jadi tetap update informasi melalui radio dan sebagainya, dan usahakan setelah gempa berlangsung jangan langsung masuk ke rumah, tapi nunggu informasi selanjutnya, di mana apakah ada gempa susulan dan sebagainya. Apabila memang tidak ada, maka masyarakat boleh mulai masuk kembali dan sebagainya. Nah, gunakan juga sandal atau sepatu yang beralas tebal ya, melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda-benda. Ini hal sekunder sih. Jadi kalau memang sempat, silakan menggunakan sandal-sandal yang menutupi bagian kaki. Jadi jangan lepas sandal ya, lepas alas kaki ataupun nyeker gitu. Karena itu sangat berbahaya apabila ada pecahan kaca di jalan dan sebagainya. Nah, kemudian bencana yang kedua itu adalah tsunami. Untuk tsunami sendiri ini sebenarnya gempa juga. Hanya saja gempa ini terjadi di laut. Sehingga getaran yang terjadi itu menyebabkan adanya gelombang air laut yang tinggi. Seperti saat
misalkan di kolam ikan gitu ya, kita menjatuhkan batu besar gitu akan mengguncangkan airnya ya, terjadi gelombang yang tinggi gitu. Begitu juga dengan tsunami. Ini terjadi apabila ada gempa yang terjadi di lautan. Nah, daerah-daerah yang terkena tsunami ini biasanya adalah jelas di tepi-tepi pantai. Tindakan yang perlu dilakukan uh, apabila terjadi tsunami ya, ini sebelumnya melaporkan segera tanda-tanda tsunami kepada petugas berwenang. Misalkan tanda-tanda tsunami yang biasanya terjadi itu misalkan air surut tiba-tiba, kemudian banyak ikan yang mati gitu dan sebagainya, atau tanda-tanda yang bisa diamati dengan mata kalian itu segera dilaporkan ke, ke pihak berwajib dan sebagainya, karena untuk segera memberitahukan adanya tsunami agar semuanya dapat segera berevakuasi. Kemudian tindakan yang dilakukan apabila tsunami itu terjadi, yang pertama jauhi pantai. Jadi jangan tetap di pantai ya, maksudnya karena gelombangnya datang, jadi segera jauhi lokasi-lokasi yang memungkinkan terjadinya hempasan dari gelombang pantai tersebut. Seperti pantai, kemudian daerah sungai yang di muara juga itu dihindari. Waspada juga apabila terjadi air surut. Nah ini, jadi air surut itu berhati-hati ya. Surut yang tiba-tiba itu biasanya menjadi ciri-ciri terjadinya tsunami. Karena setelah itu akan ada gelombang yang sangat tinggi yang datang. Jadi segeralah naik ke tempat-tempat tinggi. Untuk tempat tinggi sendiri juga sebenarnya cukup resiko apabila memang bangunannya tidak kuat ya. Apabila terkena gelombang tsunami maka bisa roboh juga. Jadi apabila memungkinkan, paling baiknya adalah menjauhi lokasi pantai dengan sejauh mungkin lah. Seperti itu. Jadi itu lebih baik untuk menghindari tsunami. Nah, kemudian juga tidak semerta-merta semua gempa yang terjadi di laut itu menyebabkan tsunami. Jadi untuk terjadinya tsunami yang besar, untuk panjang gelombang tsunami-nya, itu membutuhkan gempa yang kuat. Jadi ciri-ciri gempa yang kuat itu adalah goncangan yang membuat kita sulit untuk berdiri. Biasanya goncangannya sangat kuat. Apabila teman-teman mengetahui adanya skala Richter ya, skala untuk mengukur getaran gempa bumi, itu biasanya di angka 7 ke atas. Itu biasanya yang bisa menyebabkan tsunami. Ini ciri-cirinya kita nggak bisa berdiri dan sebagainya, dan mengalami pusing. Nah, ini ciri-ciri akan terjadi tsunami apabila memang terjadi di laut. Nah, kemudian mulailah dengan menyelamatkan diri sendiri. Jadi fokus pada diri sendiri masing-masing untuk menyelamatkan diri. Jangan terburu-buru untuk mencari keluarga yang hilang. Kalau memang tsunami-nya itu terjadi ya, jadi jangan buru-buru. Takutnya malah menambah korban. Jadi tunggu informasi yang tepat, apakah memang sudah reda, baru mulai mencari. Nah, apabila memang kondisinya teman-teman Bapak dan Ibu sekalian berada di kapal, maka ketika terjadi tsunami, jangan sekali-kali malah mendekat ke pantai. Ya. Yang mungkin dikiranya kalau ke pantai itu selamat gitu, justru tidak. Jadi ketika di pantai, malah gelombangnya akan lebih tinggi. Jadi lebih baik apabila berada di kapal ataupun perahu, langsung arahkan perahu ke laut. Karena di laut sendiri gelombangnya akan lebih kecil. Sehingga malah menyebabkan tidak adanya guncangan yang terjadi. Kemudian gelombang pertama datang ya dan surut kembali. Nah ini juga tidak menjadi ciri bahwa tsunami itu sudah selesai. Jadi gelombang pertama terjadi, masih ada kemungkinan terjadi gelombang kedua dan sebagainya. Jadi biasakan jangan langsung turun ke daerah yang rendah, karena biasanya gelombang berikutnya akan menerjang, bisa lebih tinggi juga dan sebagainya. Jika memungkinkan, bantulah orang-orang yang disabilitas, wanita hamil, anak-anak yang membutuhkan bantuan. Nah, kemudian
untuk bencana alam selanjutnya adalah letusan gunung api. Untuk tindakan yang dilakukan sebelum terjadi letusan gunung api adalah yang pertama, selalu pantau informasi ya di radio, media sosial, ataupun informasi dari pihak setempat. Nah, biasanya seringkali nih di berita sudah muncul ya, misalkan untuk Gunung Merapi ataupun Gunung Bromo, misalkan siaga, waspada, dan sebagainya, itu adalah tanda-tandanya. Jadi, usahakan selalu pantau informasi itu apabila memang rumah teman-teman berada di daerah sekitar gunung api. Kemudian persiapkan juga barang-barang yang dibutuhkan. Jika memang suatu waktu evakuasi diperlukan, ingat bahwa barang yang berharga saja dan mudah dibawa, seperti jasa, sultana, perhiasan, dan uang tunai. Jadi tidak memberatkan teman-teman semua juga saat evakuasi. Seperti biasa, yaitu menyiapkan makanan praktis gitu ya. Bila memang nanti terjadi bencana, jadi sudah siap. Kemudian menghafalkan daerah-daerah evakuasi, di mana jalur evakuasi yang biasanya ditempatkan itu bisa di gunung-gunung ya. Apabila ada letusan gunung api, biasanya ada jalur evakuasi untuk turun ke bawah ke tempat pengungsian. Nah, itu biasanya perlu dihafalkan untuk jalur evakuasi tersebut. Untuk tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi letusan gunung api, yang pertama adalah jauhi daerah rawan, seperti lereng, lembah, dan jalur aliran lahar. Pastikan sudah berada di shelter ataupun di daerah pengungsian yang aman. Selalu perhatikan arahan petugas evakuasi, kemudian lindungi diri dari abu letusan, awan panas, dan letusan. Kemudian juga kenakan pakaian yang bisa menjadi seluruh tubuh ya, seperti lengan panjang, celana panjang, topi, dan sebagainya. Walaupun terlihat sepele, ini juga membantu bila memang ada lontaran-lontaran dari gunung api seperti batu dan sebagainya. Gunakan juga masker karena untuk melindungi dari menghirup vulkanik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Nah, kemudian ini persiapkan diri juga untuk bencana susulan, kemudian kenakan pakaian panjang tadi, kemudian jangan memakai lensa kontak, gunakan masker kain juga untuk menutupi mulut dan hidung, karena banyak material gas dan sebagainya yang dikeluarkan saat terjadi erupsi gunung. Nah, memang apabila memang ada awan panas yang turun, usahakan tutup wajah kalian dengan kedua belah tangan. Ini untuk mengurangi dampak dari awan panas. Ini hal-hal yang dilakukan setelah terjadinya gunung meletus. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu ya. Karena hujan abu sendiri ini seringkali menyebabkan penyakit. Walaupun memang kita selamat dari letusannya, tetapi ada penyakit ikutan akibat kita terlalu banyak menghisap hujan abu. Biasanya seperti ispa, asma, dan sebagainya. Jadi sebaiknya jauhi segera wilayah-wilayah yang terkena hujan abu. Kemudian hindari juga mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu, sebab bisa merusak mesin kendaraan. Apabila abu tersebut masuk ke dalam mesin, maka mobil tersebut dapat mati dan tidak bisa digunakan karena mesinnya yang rusak. Tetap gunakan perlengkapan pelindung seperti masker dan sebagainya untuk mengurangi dampak abu vulkanik tersebut. Kemudian pastikan kebutuhan dasar juga tetap terpenuhi ya. Berikan pendampingan pada anak-anak dan remaja untuk mengurangi rasa tertekan saat di pengungsian. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki fisik yang bagus, kemudian memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya, itu bisa untuk memberikan pendampingan, membantu anak-anak dan remaja yang biasanya mengalami trauma atau ketakutan dan rasa tertekan ya, bisa membantu mereka. Kemudian juga perhatikan informasi dari pihak berwenang. Ini adalah hal yang selalu diperhatikan ya. Selalu menunggu kabar informasi update ataupun yang terbaru dari pihak berwenang. Jadi jangan sekali-kali belum ada update dan informasi terbaru, sudah kembali ke rumah dan sebagainya. Ini sangat fatal nantinya. Kemudian bantu orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian bisa bersihkan atap dari timbunan debu ya. Ini kan
kegiatan yang dilakukan setelah gunung meletus ya. Apabila memang sudah aman menurut pihak berwenang, bisa mulai membersihkan abu vulkanik di sekitar rumah, terutama di daerah atap, karena bisa merobohkan genteng dan sebagainya. Kemudian waspada juga terhadap kemungkinan bahaya kedua. Nah, bahaya kedua yang biasanya terjadi akibat letusan adalah banjir lahar dingin. Ini adalah akibat dari adanya hujan yang terus-menerus, akhirnya membawa material yang dihasilkan sebelumnya itu dibawa oleh air hujan tersebut, terus terlimpaskan dan menjadi banjir lahar dingin. Ini juga bahaya juga karena beberapa kali sempat memakan korban, seperti kasus di Gunung Merapi ya. Jadi tetap waspada apabila memang ada terjadi peningkatan curah hujan, hujan yang terus-menerus dan sebagainya, ini bisa menjadi tanda-tanda akan terjadi banjir lahar dingin. Kemudian untuk bencana selanjutnya adalah banjir. Untuk banjir sendiri juga sering kali terjadi di Indonesia, khususnya di daerah ibu kota, kemudian di daerah perkotaan, yang memang untuk daerah resapannya itu kurang. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tentunya adalah menyiapkan tas siaga makanan ya, seperti bencana-bencana yang sebelumnya. Kalau bisa, kalau memang daerah teman-teman Bapak dan Ibu sekalian memang sering banjir, bisa dibentuk kelompok masyarakat yang bisa mengendalikan banjir. Maksudnya di sini adalah untuk membantu proses evakuasi korban banjir apabila suatu waktu memang terjadi banjir ya. Jadi untuk kelompok masyarakat ini nantinya mungkin dibekali ilmu dalam mengantisipasi bencana banjir seperti berenang, kemudian juga menggunakan pelampung dan sebagainya. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko, yang pertama membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. Ini juga terlihat sepele, tetapi sebenarnya juga sangat bagus apabila memang dibentuk suatu titik kumpul ataupun tempat evakuasi ya. Jadi daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang di atas rata-rata air itu biasanya bisa digunakan karena tidak akan tergenang. Itu bisa digunakan sebagai titik kumpul dan sebagainya. Dan usahakan diberikan juga jalur evakuasinya ke arah tempat tersebut, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya dapat mengikuti arahan dari jalur tersebut dan berkumpul di tempat yang aman. Kemudian penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Nah, ini yang seringkali menjadi penyebab banjir adalah banyaknya sampah ya. Jadi banyak pembuangan sampah yang sembarangan di sungai, menyebabkan air menjadi mampat dan sebagainya, sehingga air meluap apabila suatu waktu terjadi hujan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dikurangi. Kemudian pembangunan rumah-rumah di sekitar sungai, ini juga sebenarnya berbahaya. Karena sewaktu-waktu apabila terjadi banjir, maka rumah-rumah di tepi sungai inilah yang akan terkena dampak secara serius. Jadi jangan sekali-kali membangun rumah di sekitar daerah dataran banjir dan sebagainya. Jadi gunakan fungsi lahan dengan tepat. Jangan gunakan daerah-daerah seperti ini menjadi rumah. Kemudian lakukan program penghijauan di daerah-daerah sungai. Karena di daerah sungai ini apabila ada penghijauan bisa mengurangi adanya air yang nantinya akan melimpas. Karena tanaman dan penghijauan ini bisa membantu menyerap air yang nantinya mungkin meluap dan sebagainya. Kemudian yang ini juga tidak membangun rumah dan pemukiman. Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian membudayakan kerja bakti membersihkan saluran sungai, saluran air dan sebagainya. Nah, ini juga untuk apabila memang masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya, nanti untuk pengelola sampah juga jangan membuang kumpulan sampah itu ke sungai juga. Jadi sama aja bohong ya. Jadi nanti silakan diatur bagaimana pembuangannya, jangan sampai ke sungai. Lebih baik lagi kalau memang ada sistem pengelolaan sampah seperti dikumpulkan antara organik dan anorganik ya. Jadi untuk yang plastik nanti bisa didaur ulang kembali, kemudian yang organik nanti bisa digunakan pupuk dan sebagainya. Itu lebih baik lagi. Kemudian membudayakan kerja bakti membersihkan saluran air ini juga penting ya. Jadi kita mengontrol lingkungan kita. Kita sering-sering mengecek gitu ya, apakah ada sumbatan dan sebagainya.
Jadi ini juga mengurangi nantinya dampak dari terjadinya banjir. Selain itu juga meningkatkan tali persaudaraan antar masyarakat. Karena kerja bakti ini juga adalah gotong royong yang menjadi ciri bangsa kita. Kemudian tindakan yang dilakukan saat terjadi banjir. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi apabila terjadi banjir, yang dilakukan adalah jauhi secepat mungkin tentunya daerah banjir. Apabila menjauhi daerah banjir tersebut juga lihat lingkungan sekitarnya. Jadi percuma kalau misalkan menghindarinya lari tapi di tempat yang datar terus-menerus, maka lama-kelamaan juga akan terendam. Jadi carilah tempat yang lebih tinggi untuk lari ya, tempat lari. Kemudian juga hindari jalanan yang dekat saluran air karena bisa beresiko terseret arus banjir. Jadi benar-benar melihat daerah sekitarnya, mana daerah-daerah yang memang tidak ada saluran air dan sebagainya. Dan langsung mencari tempat yang tinggi. Matikan listrik juga selalu apabila di rumah, apabila tidak digunakan juga, karena ini sangat berbahaya ya ketika terjadi banjir, karena akan menyebabkan konsleting dan kebakaran juga bisa terjadi. Kemudian jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat tinggi dan aman. Nah ini biasanya di daerah yang rawan banjir, tapi bukan banjir bandang ya, banjir yang menggenang biasa. Ini biasanya rumah-rumah warga itu menyiapkan lantai 2 di mana untuk evakuasi ketika terjadi banjir. Jadi untuk menyelamatkan diri dan alat-alat dan barang-barang berharga bisa dilakukan di lantai 2 dan sebagainya. Nah kemudian jika air terlanjur tinggi ya, ini jangan keluar rumah. Sebisa mungkin mintalah pertolongan. Karena akan berbahaya apabila memang ada seretan air banjir dan sebagainya. Hubungi juga instansi dan pihak berwenang apabila memang air terus meninggi. Jadi untuk proses evakuasi yang lebih baik. Jalur evakuasi juga diperhatikan. Kemudian pergi ke tempat pengungsian atau shelter yang tersedia. Hindari kabel listrik. Nah ini, jadi untuk saat banjir, saat berjalan kaki, walaupun di tempat yang sudah aman, perhatikan selalu listrik-listrik dan kabel yang sekitar, seperti tower-tower listrik dan sebagainya. Ini bisa terjadi ya masalah karena bersinggungan dengan air. Jadi usahakan selalu menjauhi tempat-tempat yang ada kabel dan instalasi listrik. Kemudian hindari pohon, tiang, dan bangunan yang berpotensi roboh. Kemudian untuk bencana yang selanjutnya adalah tanah longsor. Untuk pengertiannya sendiri ini gampangnya adalah ketika massa tanah atau batuan ini bergerak miring dari kedudukan semulanya sehingga jatuh ke bawah gitu ya akibat pengaruh gravitasi. Sebenarnya longsor ini wajar-wajar saja terjadi ya karena memang untuk keseimbangan apabila memang daerahnya curam maka akan terjadi longsor itu sangat wajar. Yang menjadi tidak wajar di sini adalah ketika masyarakat membangun pemukiman di sekitar tempat-tempat yang memiliki lereng yang curam. Nah, ini yang menjadi bahaya. Karena akan menimbulkan dampak yang tinggi ya, misalkan dampak korban jiwa ataupun harta dan benda. Kemudian penyebab terjadinya longsor, biasanya adalah curah hujan yang tinggi. Karena air sendiri itu akan mengurangi rekatan dari tanah dan sebagainya, sehingga sangat mudah untuk tanah tergelincir dan menjadi longsor.
gempa bumi juga dapat menyebabkan longsor, kemudian aktivitas gunung api, kemudian pengundulan hutan. Nah ini salah satu media yang dapat membantu mengurangi tanah longsor karena media ini adalah merekatkan tanahnya adalah pohon-pohonan ya. Jadi akar-akar pohon ini akan menguatkan tanah-tanah di sekitarnya sehingga lebih kuat dan resisten apabila terjadi hujan dan sebagainya. Jadi penggundulan hutan itu sangatlah dilarang di tempat-tempat yang tinggi karena akan sangat mungkin terjadi tanah longsor di kemudian hari. Apabila memang diperlukan penggundulan hutan, paling tidak gunakan sistem tebang pilih. Jadi tebang yang memang sudah tua dan sebagainya dan yang mau dimanfaatkan. Kemudian tetapi lakukan reboisasi segera. Jadi cara yang paling maksimal adalah seperti itu. Kemudian penyebab terjadi longsor ini tingkat erosi tentunya akibat dari air hujan ya. Kemudian lereng yang terjal. Nah ini daerah-daerah yang terjal ya, yang tinggi, curam. Kemudian beban tanah yang berlebihan, batuan yang lapuk, ini adalah penyebab terjadinya longsor. Ini untuk proses dilakukan ya, tindakan yang dilakukan saat terjadi tanah longsor. Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Kemudian biasanya ada peta mengenai daerah rawan longsor, itu bisa diperhatikan daerah-daerah yang memang rawan longsor, itu jangan dilakukan untuk kegiatan sehari-hari, apalagi untuk pemukiman ya, karena sangat beresiko. Kemudian dirikan juga bangunan yang memiliki fondasi yang kuat, sehingga tanahnya menjadi kompak ya, jadi tidak mudah gagal longsor. Kemudian cara sekarang yang sering dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Jadi untuk lereng-lereng yang terjal biasanya sekarang bisa dilakukan pemotongan ataupun ya, pemotongan lerengnya ataupun penambahan tanah-tanah dan sebagainya di samping-sampingnya agar tidak terlalu terjal sehingga mengurangi tanah longsor. Nah, yang perlu diperhatikan lagi untuk tanah longsor ini adalah perhatikan saat sudah masuk musim hujan. Ini adalah masa-masa di mana tanah longsor akan sangat mungkin terjadi, sehingga upayakan ada yang berjaga ya di sekitar. Misalkan nanti suatu waktu ada terjadi bahaya longsor, jadi dapat segera menghindari dan berevakuasi. Tindakan yang dilakukan saat tanah longsor, segera berlari menjauhi pergerakan tanah. Kemudian segera ke tempat evakuasi. Nah, bila melarikan diri tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh Anda seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala Anda. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badan. Kemudian menunggu di tempat berhimpun sementara ya, atau di tempat pengungsian. Untuk tindakan setelah terjadinya, jangan gegabah ya. Dari semua bencana ini kuncinya adalah jangan gegabah. Jadi selalu update tentang informasi terbaru ya. Apakah memang sudah diperbolehkan kembali. Kemudian seperti biasa bantu untuk menyelamatkan teman-teman atau warga yang lain yang memang terkena timpahan runtuhan dan sebagainya. Panggillah orang yang memang memiliki kompetensi yang bagus di bidang tersebut ya, sehingga untuk mengurangi korban lanjutan. Kemudian gunakan sepatu yang memang bagus untuk melindungi kaki. Kemudian carilah daerah-daerah untuk jalan kaki juga daerah yang memang kondisi tanahnya itu cukup kuat untuk dijadikan pijakan. Jangan sampai pijakan tersebut malah menyebabkan longsor kemudian. Nah ini untuk siap siaga longsor ya. Yang pertama adalah lakukan reboisasi. Jangan sampai menggunakan pohon-pohon gitu ya dengan cara penebangan yang liar. Jadi digunduli hutannya, digunakan untuk perkebunan, itu adalah hal yang salah. Jadi apabila memang diperlukan adanya penebangan, boleh dilakukan penebangan, tetapi reboisasi kembali. Jadi lakukan penanaman kembali, atau dengan sistem tebang pilih, jadi tidak digunduli semua, seperti itu.
Kemudian bencana yang selanjutnya adalah angin topan. Nah, untuk angin topan ini bisa dilakukan hal-hal preventif ya, atau hal-hal yang mencegah dan mengurangi dampak adanya angin topan. Yang pertama adalah melapisi jendela dengan perekat dan melepaskan sambungan gas LPG, karena angin topan ini kan bencana yang diakibatkan oleh angin, sehingga rawan sekali jendela dan kaca ini pecah ya, sehingga bisa dilakukan tambahi perekat dan sebagainya pada jendela rumah, kemudian lepaskan sambungan gas LPG yang bisa memungkinkan terjadinya kebakaran. Kemudian jangan menggunakan peralatan elektronik, hindari kaca saat angin kencang dan petir agar tidak terluka saat kaca pecah. Nah, jangan meletakkan barang-barang yang mudah roboh di dekat rumah. Jadi saat terjadi angin tidak langsung menimpa gitu ya. Jadi kurang lebih untuk mitigasi bencana seperti itu ya. Jadi beberapa bencana seperti gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor, itu semuanya berikut adalah cara-caranya tadi. Yang utama sebenarnya dari kesemuanya adalah selalu persiapkan secara maksimal, persiapkan barang-barang yang mungkin akan sewaktu-waktu kita butuhkan saat terjadi bencana. Misalkan untuk persediaan makanan yang instan gitu ya, kemudian sesuatu berharga juga kalau bisa diletakkan di tempat yang memang sudah disiapkan, seperti di tas dan sebagainya. Jadi ketika terjadi bencana bisa langsung dibawa gitu ya. Nah, selalu utamakan itu. Dan kemudian hal yang penting juga adalah jangan panik ketika terjadi bencana. Karena kepanikan itu malah membuat sekitar juga menjadi ikut panik, sehingga malah jadi ngeblank biasanya. Kayak bingung kan melakukan sesuatu karena memang panik. Jadi usahakan tetap tenang, patuhi aturannya, kemudian juga bekali ilmu ya, seperti yang sekarang ini kita sedang diskusikan bersama. Nah, ilmu-ilmu ini kita pakai, tetap tenang, dan kita tetap melakukan hal-hal yang sudah kita tahu. Seperti misalkan gempa, apabila di luar ruangan, kita cari tempat lapang, dan sebagainya. Jadi untuk bencana sendiri sebenarnya hal yang memang tidak bisa kita hindari dan akan selalu terjadi ya. Jadi yang bisa dilakukan untuk masyarakat dan warga semua adalah untuk mengurangi dampaknya. Seperti yang dilakukan tadi, misalkan memang ada daerah di dekat sungai, kemudian daerah yang terjal, maka jangan sekali-kali beraktivitas ataupun membangun pemukiman di sekitarnya. Karena sesungguhnya bencana itu tidaklah berbahaya apabila tidak ada kehidupan di sana. Yang menyebabkan bencana itu menjadi berbahaya karena menimpa pemukiman dan merenggut korban jiwa dan harta. Jadi sebisa mungkin bangunlah rumah dan pemukiman yang memang di tempat-tempat yang aman. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa saya serahkan ke pembawa acara. Apakah ada tanya jawab dan sebagainya? Terima kasih. Oke, sangat baik sekali tadi. Memang kalau membahas soal bencana ini butuh waktu yang lebih lama ya, tapi karena kita di sini terbatas oleh waktu, jadi tadi juga cukup padat dan jelas yang dijelaskan oleh Mas Dika. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu dari para hadirin di sini. Baik, saya rasa tidak ada karena waktu juga sudah mulai larut malam. Jadi intinya dari mitigasi bencana tadi, menurut kita dapat mengetahui bahwa karena letak Indonesia ini di daerah rawan bencana seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika, jadi maka dari itu kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia harus membekali diri kita dari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mitigasi bencana tadi. Yang terpenting kita menyelamatkan diri kita dulu. Yang terpenting habis itu menyelamatkan barang-barang berharga milik kita. Dan kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita, kayak potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk
pencegahan bencana yang akan terjadi. Oke, mungkin untuk acara ini mungkin sekian saja karena sudah larut malam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah mau hadir dan juga kepada warga desa Purworejo maupun Bendosari, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dika yang telah bersedia menjadi pembicara pada acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas atau tidak berkenan di para hadirin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu semua. Oke.